Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi jihadi fi sabilillah wa nahana 'anil jihadi fi sabilit taghut wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162 dan 163. Untuk jamaah masjid Ahli Jum'ah Al-Amanah, surat Al-An'am surat ke-6 162 dan 163 benar-benar ditambul, karena ini bagian dari doa tawajuh ataupun mungkin doa iftitah. Kita sering ada yang memakai wajah itu atau Allahu Akbar kabiro, yang mana redaksinya memang termasuk kepada doa maksurah, doa yang tercantum di dalam Al-Quran. Itu disebut doa maksurah. Sembah, sujud, dan pengabdian segalanya kita pasrahkan lillahi ta'ala, atas karunia Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak investasi amal akhirat yang kita lakukan di kehidupan dunia yang sifatnya fana dan sementara. Susah-susahna dan sakedap, senang-senangna diganti besok atau lusa dengan kesusahan. Itulah yang disebut dengan dinamika kehidupan di dunia. Tentunya akan berbalik antara kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat nanti. Kalau mungkin sebagian jamaah Masjid Al-Amanah dalam kesempatan ini ada yang pernah merasakan kesusahan, ada yang pernah merasakan kesenangan. Itulah bagian dari dinamika hidup yang dialami, yang sifatnya sementara. Tapi kita yakin bahwa di akhirat nanti seluruh jamaah Masjid Al-Amanah mudah-mudahan mendapat ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditempatkan di al-jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman ahli Jum'ah rahimakumullah. Terkait dengan mengangkat tema dari Pak Ustadz Akbar selaku pengurus Qayyumul Masjid untuk menanamkan kedisiplinan manajemen masjid, itu sangat bagus sekali untuk keluarga besar Masjid Al-Amanah. Di antara yang akan menjadikan sebuah pilot project, mudah-mudahan dirancangannya khususnya
karena sangat tertib baik penjadwalan Jumat ataupun kajian-kajian, termasuk jamaah masjid yang paling banyak subuh hadir, menunjukkan kualitas adalah di Masjid Al-Amanah. Alhamdulillah. Terkait dengan kesempatan ini, yaitu berkaitan dengan hakikat makna kurban teh naon. Karena sedikit-sedikit orang bertemu dengan tanggal 10 Rayagung, 10 Zulhijjah kurban, 11, 12, 13, 11, 12, 13 Zulhijjah atau nanti Rayagung disebut kurban. Seakan-akan bahasa kurban itu dispesifikkan. Kalau dalam ilmu balaghah itu dimuqayyadkan, dikhususkan, dispesifikkan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Mari kita sama-sama untuk mengkaji tentang firman Allah di surat Al-An'am tadi. Inna sesungguhnya solatku. Kalau ada kalimat inna sholati sesungguhnya sholatku, berarti itu adalah pengakuan orang-orang yang beriman terhadap Allah tanpa ada unsur paksaan. Artinya kita benar-benar jujur ketika melakukan sholat, ketika melakukan ibadah kepada Allah. Buktinya ucapan tersebut tanpa harus dipaksa oleh Allah, tanpa kita di luar kesadaran disaksikan oleh malaikat, sampai-sampai kita berani mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu teh kita ucapkan bukan di siang hari. Bahkan ketika kita berdiri di saat saudara-saudara kita sedang terlelap tidur, kita bangun tanpa harus membangunkan istri, tanpa membangunkan tetangga. Kita berdiri benar-benar lillahi rabbil alamin. Yang pertama, bentuk kejujuran kita secara karakteristik building, membangun karakter diri kita di hadapan Allah tanpa disaksikan oleh para ketua RT ataupun ketua RW ataupun Bapak DKM. Kalaupun tanpa menyaksikan, bagi kita tidak ada masalah. Yang penting kita beribadah, inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki seluruh aspek ibadah yang ada kaitannya dengan sembelihan. Jadi ibadah yang ada kaitannya dengan sembelihan dinamakan nusuk. Wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Hidupnya, matinya kita bukan demi kehidupan dunia, tapi demi lillahi rabbil alamin. Demi cinta, tapi cintanya bukan kepada material, bukan kepada cinta terlalu berlebihan kepada istri, bukan karena kepada anak, bukan kepada perusahaan ataupun harta yang sifatnya material kehidupan dunia, tapi benar-benar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang kepada istri, cinta kepada istri karena diperintah oleh Allah. Sayang kepada anak cucu, mendidik anak dan cucu karena diperintah oleh Allah. Termasuk sayang kepada binatang pun, sampai binatang tersebut disembelih, itu karena cinta kepada Allah, bukan karena mewah. Wa nusuki, ibadah kita yang ada kaitannya dengan sembelihan dinamakan nusuk. Dalam Islam, ibadah yang ada pakuat pakaian, yang ada keterkaitannya dengan nusuk terbagi tiga. Satu, ibadah akikah. Dua, ibadah udhiyah. Tiga, ibadah hadyu.
Jangan ditambah yang opat mencit mehiden peresmian jabatan, tidak seperti itu. Tidak percaya diri seorang insinyur konstruksi. Konstruksinya begitu kokoh, tapi di ujungnya peresmiannya gunting pita dengan mengorbankan kepala mei putih ataupun mei hitam. Nauzubillahi min dzalik bagi kita. Dikonsumsi pun haram hukumnya karena persembahan kepada selain Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ikhwatul iman ahli jemaah rahimakumullah. Jadi kalimat nusuk adalah ibadah yang ada kaitannya dengan sembelihan. Yang pertama termasuk nusuk itu adalah sembelihan akikah. Akikah waktunya diperintah, binatangnya juga diperintah. Artinya waktunya ditentukan, binatangnya juga ditentukan. Jadi waktunya jangan diatur oleh manusia, tidak diatur oleh Muhammad ibnu Abdillah sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya ditentukan, jenis binatangnya juga ditentukan. Andai pun zaman, andai pun makan ataupun tempat itu tidak ditentukan. Satu akikah, termasuk ibadah nusuk. Makanya tidak semua sembelihan dalam akikah akan termasuk kepada kurban. Tapi sembelihan kita untuk atas kelahiran sang bayi di hari ke-7 itu harus menjadi kurban. Yang kedua, yaitu ibadah udhiyah. Ibadah udhiyah ini sembelihan binatang yang telah ditentukan, ada kaitannya dengan setelah selesai sholat Idul Adha. Kenapa mesti ditentukan setelah selesai sholat Idul Adha? Karena di zaman Rasulullah SAW pun tidak sedikit terjadi nyeleneh alias pelanggaran. Terjadi pelanggaran di kalangan sebahagian kaum muslimin, merasa biar lebih efektif waktunya, biar lebih jonjon, orang-orang mau menuju ke lapangan melaksanakan sholat id, ini malah mencit. Maka laisa min dzabbihi, sabda Rasul, tidak termasuk udhiyah, tidak termasuk kurban, tapi itu adalah shadaqatun min shadaqat. Kalau melihat redaksional hadis tersebut itu sama halnya seperti membagikan zakat fitrah langsung kepada mustahiknya sebelum qabla khurujin nasi ila shalah. Kalau panitia Masjid Al-Amanah selalu menitipkan dari lembaga ke lembaga. Hari itu mah Pak Isa juga tidak ada masalah. Karena apa? Karena menitipkan lembaga UPZ Al-Amanah kepada lembaga UPZ yang lain. Dan maghrib dari Bada Isa tidak ada masalah. Tapi ketika lembaga tersebut langsung bersentuhan dengan mustahik, fakir, miskin, sabilillah, personalnya, maka itu adalah waktunya ba'da khurujin nas ila sholat. Setelah selesai sholat subuh, memeh berangkat ke lapangan, itu membagikan zakat fitrah. Ibadah kurban pun seperti itu. Konteks hadisnya itu bahwa dilakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Karena di zaman Rasulullah ada beberapa orang yang nyeleneh menyembelih sebelum sholat Idul Adha. Maka Rasulullah menyatakan shadaqatun min shadaqat. Pepencitan bukan termasuk kepada udhiyah atau bukan termasuk kepada kurban, tapi termasuk sedekah dari bagian dari sedekah. Suatu iman rahimakumullah, dan itu dilakukan, udhiyah itu dilakukan pada bulan Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah
orang tua kita bilang 10 rayabung, ataupun kalau tidak sempat pada waktu itu, ataupun sempat tapi terlalu banyak, di amanah itu dijadikan 2 hari, tidak ada masalah. Dijadikan 2 termin, tanggal 11, 12, 13. Itu artinya hari tasrik boleh. Tidak mesti seluruh sapi disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah, tidak seperti itu. Karena apa? Besar kemungkinan sekarang masih terbatas. Di amanah itu paling banter baru sampai 15. Tapi di lain kesempatan bisa saja. Kenapa tidak di amanah bisa sampai 30 sapi? Apabila man kana lahu sa'atan. Dalam kesempatan itu, dalam tahun tersebut, dalam bulan Dzulhijjah tersebut itu, seluruh orang Islam yang ada di jamaah Masjid Al-Amanah itu benar-benar punya kesempatan. Ada rezekinya, ada niatnya. Karena tidak sedikit yang banyak rezeki, tapi terniat-niat acara. Ikhwati rahimahumullah. Jadi jangan pesimis. Satu kesempatan bisa kebanjiran di Al-Amanah itu. Jadi tidak terfokus pada tanggal 10 Rayabung, 10 Dzulhijjah tidak. 11, 12, 13 pun boleh pada hari tasyrik. Jangan minder di hari tasyrik. Sama-sama diizinkan oleh Allah dan Rasulullah. Yang ketiga, hadyu. Hadyu, sembelihan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Terutama di Indonesia yang melaksanakan ibadah hajinya adalah ibadah haji tamattu, maka pada yaumun nahar setelah lontar jumroh maka dilakukan sembelihan. Bagi saudara-saudara kita yang berada di tanah suci, jangan menyembelih ibadah hajinya di tanah suci, tapi sembelihannya di Indonesia, di tanah air. Tidak seperti itu. Dan kalaupun tidak mampu melaksanakan hadyu, bagi saudara-saudara kita yang ada di tanah suci, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi karena musibah, kecopetan, kehabisan bekal, dabalannya wae. Akhirnya buat hadyu kehabisan, maka wajib saum kifarah 3 hari di tanah suci. Nanti setelah pulang ke tanah air ditambah 7 hari. Dalam surat Al-Baqarah, tilka asyaratun kamilah, genap 10 hari. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin ikhwat iman ahli Jumat Masjid Al-Amanah rahimahumullah. Dari 3 jenis nusuk itu, ibadah yang ada kaitannya dengan sembelihan, semua yang 3 jenis baik akikah harus menjadi kurban, baik udhiyah harus menjadi kurban, juga termasuk hadyu harus menjadi kurban. Tidak seluruh sembelihan termasuk kepada kategori ibadah kurban, tapi sembelihan kita harus menjadi kurban. Walaupun kita menyembelih seekor ayam hanya karena memuliakan orang tua, karena memuliakan tamu, akrim doipaka, kita menyembelih ayam, menyembelih entong, menyediakan daging balado entong. Walaupun hanya menyembelih seekor ayam, seekor entong, bisa menjadi kurban apabila sembelihannya betul-betul lillah. Bacaannya bismillahi wallahu akbar, jangan membaca yang lain-lain. Ikhwati iman rahimakumullah. Kenapa dikategorikan bahwa tidak semua sembelihan termasuk kepada kurban? Seperti tadi, seorang insinyur yang kompeten tidak percaya diri akan kompetensi ilmunya,
selesai membangun rumah, selesai membangun jembatan, selesai membangun sebuah konstruksi, masih masjid murni, masih masjid Toma. Karena apa? Sembelihan tersebut tidak termasuk kepada ibadah nusuk, tidak termasuk kepada ibadah kurban. Sholat kita semoga menjadi kurban. Saum kita yang kemarin semoga menjadi kurban. Jadi apa itu kurban? Kurban secara definisi ma yataqarrabu ilallahi ta'ala. Seluruh aktivitas kita yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kurban. Jadi bahasa kurban itu tidak spesifik tapi umum. Kalau kita menyebutkan ibadah kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah tidak salah. Tapi kalau menghususkan ibadah kurban adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah saja, itu adalah yang cukup keliru. Mudah-mudahan urian singkat pada khutbah Jumat bisa memberikan manfaat. Semoga kita senantiasa diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga harta kita, keluarga kita, jerih payah kita akan menjadi sebuah persembahan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pandangan kita, pendengaran kita, aktivitas kita, lisan kita, semua termasuk harta jiwa raga kita akan menjadi kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.